Kadang-kadang tujuan itu benar, ketika caranya salah, membuat pemahaman itu keliru. Itu disebut manhaj dan metodologi. Makanya bahasa tauhid itu harus konkret, tidak boleh bahasa abu-abu, bahasa kelabu. Itu tidak boleh pada tingkat publik, tingkat awam kalau bahasa tadi. Kalau publik kan tingkat umum, tingkat awam. Makanya dalam tauhid dibagikan grade. Ada syariah, ada ma'rifah, ada tarikat, ada hakikat. Bagi orang yang syariah, ini tingkat dasar, dia tidak boleh bahasa-bahasa yang berbelit-belit. Kadang-kadang bukan tujuan dia yang salah, tapi karena bahasa yang salah dipahami, membuat itu salah. Maka Nabi mengatakan kepada seluruh umatnya, dalam penyampaian bahasa agama, teks agama itu harus dilihat audiennya dulu. Siapa yang mendengar? Buktinya apa? Kita lihat Nabi bersabda, khatibun nas biqadri uqulih. Sampaikan sesuatu kepada audien, kepada mustami'in, kepada pendengar, kepada jamaah menurut kemampuan jamaah. Jadi ketika Anda paham benar begini, jamaah tidak, yang ditangkap, yang direkam kalimat Anda akan berbeda dengan tujuan Anda. Ini akan jadi masalah. Kalau begitu bukan salah pada ajarannya, tapi salah pada pemahaman bahasanya. Kalau dilihat bahasa, apa tadi yang pertama? Allah, lahiba Allah. Benar. Itu mananya Allah terjadi dalam sifat nafsiyah. Allah ada dengan sendirinya, tidak butuh kepada yang lain. Dia ada dengan sendirinya. Dalam tauhid disebut la tu'allalu bi'illakin. Tuhan ada tanpa tukang ada, Tuhan ada tanpa sebab akibat ada. Tidak terjadi kausalitas pada Tuhan Allah yang Maha Esa. Allah dengan makhluk. Gimana kalimat kedua? Allah lahiba makhluk. Itunya bicara sababiah. Manusia tidak ada jika tidak ada Allah. Nah, itu maknanya. Kalau ini maknanya kan tidak salah. Tapi kalau diartikan Allah lahi makhluk, mayahana makhluk, hana Tuhan, ya yang masalah. Nah, itu bermasalah. Berarti Tuhan tak perlu kepada makhluk. Nah, itu keliru. Tapi kalau diarti itu sebagai majazi, sebagai kausalitas, sebab akibat, hana mungkin na makhluk mihana Allah. Jadi artinya terjadi makhluk lewat sababiah. Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah bersifat ghaniyun. Apa itu ghaniyun? La yaftaqar ilaih. Allah tidak butuh kepada siapapun, karena dia adalah berdiri dengan sendirinya. Itulah qiyamuhu binafsi. Pemahaman-pemahaman ini tidak boleh disampaikan secara umum jika para jamaahnya, audiennya belum memahami i'tikad yang 50 tadi. Makanya ada dalam satu aturan tarikat, tawajuh dan suluk, ya, itu tidak akan diberikan tarikat sebelum dia paham akidah-akidah 50 dulu. Kalau di dayah-dayah yang sudah mu'tabarah itu baru diberikan ilmu itu kelas 5 ke atas. Tapi kalau ini kelas 5 di bawah agak masih sedikit bingung, kurang paham. Nah, jadi inilah masalahnya. Jadi kadang-kadang bukan masalah pada makasid, tapi masalah pada bahasa tempat. Nah, makanya kita juga tidak boleh cepat-cepat menghukum orang sesat sebelum kita tanya. Mungkin saja kita tidak mengerti, atau mungkin saja guru salah tempat menyampaikannya. Jadi ada dua sisi. Nah, inilah yang menjadi persoalan di dalam. Makanya ketika kita tidak paham, jangan diam, bertanya. Karena fungsi guru adalah tukang tabayun, tukang syarah, tukang isyrah, tukang jelas. Kalau di Malaysia itu guru, apakah mulai guru sampai dosen itu disebut tukang syarah. Nah, jadi guru tidak punya apa-apa dia, hanya tugasnya menjelaskan.
Nah, karena guru itu membaca, melihat, memahami. Lalu dia jelaskan. Ketika masih bertentangan berarti ada yang tidak beres. Tidak mungkin ayat dengan ayat bertentangan, tidak mungkin ayat dengan hadis bertentangan. Berarti ada yang tidak beres kan? Arti apa? Sisi pemahaman, sisi dalil, sisi teks, sisi konteks, ada lafaz, ada makna. Nah, kalau begitu kalimat-kalimat ini perlu dicerna dengan teliti dan seksama agar tidak salah memahami. Berapa Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang persoalan kubur kan? Kita juga menyinggung malam Jumat iworoh. Itu kan bahasa Aceh. Teman tak bayang lete iworohnya pula gaya iwa patroli. Iwa maknanya adalah yarjuna doa, bukan iwa ya doa pintu rumah, bukan iwa ya tok jendela. Maka gara-gara salah kalimat ini dia pahami, maka muncullah sebuah aksi, sebuah implementasi atau perbuatan di masyarakat Aceh pada waktunya. Wate malam Jumat ke kubahbu lang kanan. Hai mak pun ke kubahbu iworoh malamnya malam Jumat. Kan timbul pertanyaan alam, purohnya ni pajuhbu. Purohnya pajungkeun. Purohnya ni pajuhia. Kan macam-macam pertanyaan. Kenapa? Kalimat memahami zahir. Padahal kalimat iworoh maknanya yarjuna doa. Rohnya perle ke doa. Makna bu simbolnya sedekah. Makna bu ketika bersedekah artinya pahala. Itulah doa. Menyamanan hanali masalah. Malam Jumat dah doa, malam Jumat dah khanduri, malam Jumat dah sama dia. Benar kan? Tidak lagi makna iwo lewat jendela, lewat pintu. Itu namanya dalam ilmu bahasa namanya majaz. Dalam bahasa Indonesia ada namanya sastra. Jadi hampir seluruh bangsa itu memiliki tata tertib bahasa sastra, bahasa majaz itu ada. Inilah yang perlu dipahami. Jadi ketika berbicara bahasa Arab sudah jelas. Itu bahasa yang mulia, tentu memiliki tata tertib, kaedah-kaedah yang sangat sangat selektif, sangat hati-hati, sangat ekstra hati-hati di dalam memahami firman atau hadis itu. Maka ulama hadis melahirkanlah kalau bicara dalam teks hadis. Dalam hadis ada 12 cabang pengetahuan. Ini hadis ini masuk gharib atau bukan? Kalau ini hadis gharibul hadis, tentu makna enggak boleh demikian. Dia ada makna lain. Itu masuk dalam kotak ilmu gharibul hadis. Oh, hadis ini masuk kepada hadis tarhib atau targhib. Kan ada dalam hadis misalnya gini. So mentang yang pupanya nguke seakan-akan dia berzina dengan ibunya. Kan ada hadis. Pu makna hadisnya. Pu butoi tapi pupanya nguke lagi tak berzina dengan mak tu. Ada hadis. Tapi makna tidak seperti itu. Maknanya hadis itu memberi kita adalah ekstra hati-hati di dalam melakukan sebuah aksi yang ada pengaruh. Ukenya hantruk wudu, ukenya penyauke kuto, ukenya bahaya gob, ukenya meglang. Kan banyak efek dia. Maka dalam hadis kita takut. Lahirlah dalam bab targhib wa tarhib namanya. Ada nantinya hadis gepuik semangat. Contoh, so mentang yang mana ura Jumaat, maka satu tetes air yang jatuh pada tubuhnya Allah jadikan seekor burung. Lalu burung itu setelah menyelam dia terbang, lalu air jatuh ke bumi dari tubuhnya, maka satu sayap burung akan jadi seorang malaikat. Apa tugas malaikat ini? Yastaghfiru lahum. Apa makna hadis ini? Memberi semangat dalam ibadah agar bersih. Itu namanya hadis petakut dan hadis persemangat. Itu dalam bab tarhib wa targhib dalam ilmu hadis. Ada. Apakah kita paham ini? Apa langsung baca hadis langsung berkesimpulan? Kan tidak. Sama seperti yang lafaz tadi. Jadi kalau
Ini bahasa lain, ini bukan murid yang masalah. Mungkin guru tidak paham siapa yang dengar ya. Bisa saja pada sisi murid ketika dia mendengar, dia tidak mau bertanya lagi, malas bertanya. Mending mi hanam phom kan tanya. Hai kiban nilai mu phom. Allah. Kiban bahasa mana? Kiban bahasa mana? Allah na kedro kiban tu. Allah lahir ba Allah. Ba alam. Allah lahir ba alam. Anian? Allah lahir ba makhluk. Menyanyian falsafah. Makna Allah lahir ba alam, tak pahami Allah karena na alam. Nyan dalil akli keun. Pakon na langit karena na Tuhan yang pernah. Kan betul ya? Hana mungkin na langit, hana tahu pernah langitnya kan alam. Pakon na gunung, na tahu pernah gunung. Pakon na laut, na tahu pernah laut. So yang pernah lahir atasnya untuk menunjukkan adanya yang pernah. Itulah adanya Allah. Lahir alam, lahir Allah. Itu sisi falsafah pemahaman. Karena dalam grid pemahaman ada sisi falsafah. Kalau dalam kajian-kajian dunia ilmiah disebut epistemologi dia. Ada dunia pemikiran dalam logika. Makanya dalam tauhid kan juga 3 hukumnya. Hukum akal, hukum adat, hukum hakikat. Jadi kalau hukum akal menurut pemikiran akal, hana mungkin benda kana, hana tukang pena. Setiap benda yang kana mestina tukang pena. So yang penanya Allah, menunjukkan na alamnya na Allah. Yang ke makna lahi Allah. Kan makna lahi lagi lahi manusia ke mana? Itu grid pemahaman. Jadi ada namanya falsafah. Malam yang lewat juga kita berbicara dalam dunia sufi kan ada 3 dia. Tasawuf itu nalhe. Tasawuf akhlaki, tasawuf falasafi, tasawuf Qurani. Kitanya yang le tak pahami tasawuf akhlaki. Yang keun urang malim tasawuf nya ni jakrung memeper kepiah bukuning ya baru malim baru keun tasawuf. Banka lagak baje bacut. Ya kamu dunia. Nah, jadi cara pandangnya jadi masalah. Tasawuf falasafi memang harus cerdas karena memberikan dalil-dalil logika tadi. Memang di dalam agama demikian banyak ayat-ayat. Ada 50 lebih ayat, kalau enggak salah 56 ayat yang berbicara tentang kita harus berpikir. Coba lihat misalnya kalau di dalam Al-Qur'an sudah jelas dalam diantaranya surat Ali Imran ayat 189, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti kata Allah. Disitulah aku berikan tanda-tanda kebesaranku. Di mana pemikiranmu, di mana alam pikiranmu, Anda berpikir. Siapa yang menjadikan alam ini? Siapa yang memasukkan hari dalam malam? Ini semua menunjukkan alam ini ada yang desain, alam ini ada yang kontrol, alam ini ada yang memberikan peredaran glasik bumi itu tidak ada yang putar. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu memang dalil akli namanya. Jadi itulah ketika kalimat salah dipahami akhirnya jadi masalah. Makanya guru itu harus jeli melihat jamaahnya. Jamaah juga harus berani bertanya. Kadang-kadang guru berbicara, dia tidak paham lalu hidup dalam bingung, nggak mau bertanya kan. Nah, maka tugas kita bertanya, kesempatan bertanya kita gunakan. Oh, hana tatoh tanyang, kayu tanyang bangun. Kadang kena bahasa tanya karena hana biasa, tak cukeh ngon. Mana tak cukeh lu maksud je mana kiban dah tanyang ni le. Perlajit. Lah makaji di dalam jamaah na urang dadong bertanya nyang kang gerau. Nah. Kag tepu nangon nyo hanam pom bertanya. Jadi tidak selalu yang bertanya untuk diri sendiri. Nah, itu ada dalam ilmu kan. Yang mana nak salah le kan? Bagaimana tak cerita dalam tasawuf kan ada ajaran wihdatul wujud kan. Itu sebenarnya juga ada sejarah di Aceh kenapa Hamzah Al-Pansuri sampai dikejar-kejar kan.
Itu sebenarnya persoalan politik antara Hamzah Pansuri dengan Nurdin Araniri. Itu kan persoalan Iskandar Muda dan Iskandar Sani. Jadi ketika berbicara dalam tahta, bicara kekuasaan, tentu di situ mengandung nilai-nilai politis ya. Apa semua orang akan paham nilai filosofis dan politis di dalam sebuah keputusan? Kenapa Nurdin Araniri mengambangkan bahwa Hamzah Al-Pansuri ini sesat? Kalau ini tidak diceritakan, itu ada dalam sejarah buku-buku kalau kita baca. Soal ya tidak, ini masalah lain. Tapi ada di dalam sejarah sebutkan, kalau begitu tidak diimbaskan, Nurdin Araniri tidak akan bisa masuk ke tahta Iskandar Muda, Iskandar Sani. Nah ini ada persoalan lain di situ. Maka inilah peluang yang bisa dimasukkan di bisik Raja Iskandar Muda. Ini ajaran Wahdatul Wujud yang dibawa oleh Hamzah Al-Pansuri sesat. Akhirnya muncullah isu fenomena pada saat itu, kalau begitu ya bagaimana mungkin penasehat raja orang-orang sesat. Akhirnya digantilah penasehat raja dari Iskandar Muda kepada Iskandar Sani, dari Hamzah Pansuri menjadi Nurdin Araniri. Itu ada dalam sejarah. Nah, jadi itulah dalam memahami sesuatu. Makanya ketika masuk pada sekte aliran kerajaan itu tidak bisa dipahami murni dia. Ada masalah lain di belakangnya, ya kan? Ada kepentingan-kepentingan. Ini tidak semua orang paham. Makanya di dalam pendekatan dunia ilmiah itu ada namanya pendekatan politis, pendekatan historis, ya, pendekatan filosofis. Itu ada. Disebut misalnya historis afro. Ada pendekatan sejarah. Ada apa saat itu terjadi? Kenapa terjadi? Kenapa diganti? Ya, kan pertanyaan-pertanyaan. Ganyan ngalam truwate ganto, apakah diganto? Pasti ada masalah kan? Nah, itulah namanya filosofis, politik dan filosofis di dalam sebuah kajian.